Boleh ada sesi tanya jawab, Ustaz? Ya, silakan. Ya. Kepada yang ingin bertanya, kami silakan. Ini ada raise hand dari Ibu Haryati. Kepada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz, bisakah kemudian disimpulkan bahwa semakin Allah berikan potensi kebaikan yang banyak berupa kekuatan, kecantikan, kepandaian, dan seterusnya, kemapanan, itu justru membuat orang semakin sulit untuk yakin kepada Allah. Karena memang biasanya kalau orang yang kurang itu kan bergantungnya sama Allah tuh kuat gitu. Kalau orang diberikan kelebihan-kelebihan, justru dia merasa dia mampu melakukan semua sendiri tanpa Allah. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, kesimpulan anti dalam pemahaman seperti itu banyak diungkapkan oleh Al-Quran. Ya. Jadi ya tentu bukan adab sebetulnya, tapi harus menjadi hati-hati ya ketika hidupmu diberi kemapanan oleh Allah ya. Ketika hidupmu menjadi ya beda dengan yang lain dalam tema kemapanan ya, harus membuatmu ya seharusnya nih ketika kamu mapan kamu harus lebih menyadari ini semuanya hanya dari Allah ya. Karena itu Allah katakan apa kemarin di surat An-Najm, wa annahu huwa aghna wa aqna. Ya. Di ayat ini pakai ditambah huwa. Kata huwa itu untuk menunjukkan ya bahwa tidak mungkin kalau bukan dari Allah kalau kamu mapan. Ya. Maka siapa yang sadar betul di balik kemapanan itu ada orang Allah, insya Allah. Tapi kalau sudah justru kemapanannya buat lari dari Allah, maka itu kemapanan yang berbahaya. Ya. Mapannya ini di Al-Quran dijelaskan baik dalam skala personal, skala rumah tangga, skala masyarakat, skala negara, itu memang bahaya. Bahaya itu. Ya. Maka Al-Quran misalnya mengatakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha ya. Di sebuah negara yang berpotensi kehancuran itu apabila negara itu mapan. Ya. Mapan tapi kemapanannya hanya untuk bermaksiat kepada Allah. Ini dimaksud dengan amarna mutrafiha. Ya. Ayat ini juga dibaca dengan amarna. Mimnya pakai tasdid. Ya. Amarna mutrafi. Jadi kalau dipahami amarna mutrafiya, karena masyarakatnya merasa mapan, maka dia lebih senang dipimpin oleh orang yang ya, yang penting mapan. Ya. Mau soleh, mau nggak soleh, mau penjahat, mau nggak berilmu, yang penting mapan dah. Ini bukti negara-negara yang sudah terfitnah oleh kemapanan. Amarna mutrafiha. Ya. Ya. Sehingga di ayat lain dikatakan anna yakunu lahul mulk wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ya. Ketika diangkat pemimpin yang enggak mapan, ngamuk-ngamuk ya. Pak pemimpin miskin begitu ya. Kalau miskin kami ini banyak yang kaya di antara kami. Kami seharusnya yang berhak. Ini bahaya. Itulah bahwa memang ya pada akhirnya memang hidup ini ujian ya. Dikasih mapan bahaya, dikasih miskin bahaya ya. Ya, karena itu kembali kepada wahyu. Kalau dengan wahyu itulah yang miskin ya betapapun ada juga istilah kalau Anda sebutkan tadi kayaknya orang miskin yang lebih mudah untuk untuk lebih beriman dan seterusnya. Ya mungkin itu satu kelompok yang lain ya justru karena kemiskinannya ya. Na'udzubillah ya.
Mungkin kalau di sekeliling kita ya mungkin gitu ya, karena orang miskin, masya Allah rajinnya ke masjid, rajin ngaji, diajak belajar gampang. Ya. Ya, di tempat lain miskin malah ya karuan hidupnya udah miskin, musyrik misalnya, udah miskin, pembangkang, pemaksiat, ya, itu juga ada. Pada akhirnya memang hidup ini kalau dilihat dari segi ekonomi, baik miskin maupun kaya berpotensi. Ya. Ya. Tapi wallahu alam ya, mana sebetulnya potensinya lebih besar, ya, sepertinya memang yang diberi kemapanan. Ya. Amarna mutrafiha, jadi semakin mapan, semakin terjerumus dalam maksiat. Fafasaku fiha. Fahaqqa alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmir. Ketika Allah bercerita tentang ahli neraka, apa banyak orang di neraka? Kalau ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum la baridi wa la karim. Kenapa? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Ya. Ya. Itu orang-orang dulunya memang hidupnya terfitnah oleh kemapanan, mutrafin, mapan. Ya. Bukannya ya, bukannya apa kemapanannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya betapun demikian, yang penting kita tuh sadar ya. Nggak perlu juga menurut saya memaksakan diri jadi orang nggak mapan. Ya. Ya. Sebagian istihad dakwah ya di masyarakat itu ya, ya katakan ya, istihad dakwah dari saudara-saudara kita jemaah tabligh itu ya memang ya udahlah jangan tidur di spring bed, jangan pakai AC, jangan pakai apa karpet, udah tidur aja di lantai. Kenapa? Biar bangunnya gampang. Ya, kata yang memiliki pemahaman yang normal-normal, alhamdulillah saya di spring bed pakai AC indah semuanya, tapi tetap yang mulai. Ya. Silahkan pilih aja ya. Jadi apa? Ya jadi hidup alami aja. Kalau memang Allah takdirkan kamu mapan, jangan lupa ya. Bahkan kamu harus waspada. Aduh, kalau mapan gini buatku jadi kurang tilawah, kurang ibadah, maka bahaya. Oleh karena itu Al-Imam Dhahhak mengatakan begitu. Kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah ya, fahiya baliyah. Ya. Setiap kenikmatan yang membuatmu tidak menambah ketaatanmu kepada Allah, berarti itu kemapanan yang membawa bahaya, membawa satu bencana. Berarti bisa sebaliknya juga, sudah miskin, nggak taat kepada Allah, udah miskin, udah nggak sholat, udah miskin, bermaksiat, ya lebih bahaya lagi, ya. Lebih sengsara lagi. Ya, ujungnya semuanya yang penting hidup ini bagaimana ya berilmu yang diamalkan. Dan Rasulullah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jadi waktu qabla dzalika mutrafin, tapi kemapannya hanya untuk bermaksiat. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Ya. Ya. Tentu di sini memang menjadi pelajaran syukur kita kepada Allah ya. Kalau melihat orang-orang yang untuk kemaksiatannya dia siap mengeluarkan puluhan bahkan ratusan juta. Ada orang yang sekali berzina siap dengan 100 juta. Maka disitulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kebetulan dia kaya, alhamdulillah. Kalau dia termasuk mapan, alhamdulillah. Ya. Saya bukannya nggak mampu untuk berbuat seperti itu, tapi Allah menjaga saya tidak mau seperti itu. Ya. Yang nggak mapan bersyukur juga, alhamdulillah. Kalau saya punya uang sebanyak itu, apa iya saya ya tidak terjerumus seperti orang itu. Ya. Jadi ujungnya memang mapan
meskipun tidak mapan itu fitnah, ya. Tapi seharusnya yang nggak mapan itu lebih mudah. Ya. Di Al-Qasas ayat 5 juga Allah katakan begitu. Ya. Orang-orang yang nggak mapan itu lebih mudah untuk diajak kembali kepada Allah, bahkan lebih mudah untuk diajak berjuang di jalan Allah. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh. Orang nggak mapan, ya, betapapun dia itu tertindas, tapi kalau dia berjuang, maka mereka dijanjikan oleh Allah kemenangan. Ja'alul warithin. Allah. Nah, ini ada lagi yang raise hand, Ibu Paramita. Kepada Ibu Paramita, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, kalau dengan sikap al-inqiyat tadi ya Ustadz, bahwa kalau di Al-Quran mungkin redaksi Allah ya, ayatullahnya itu adalah kalimat sami'na wa ata'na gitu ya, kalau yang saya pahami. Nah, kalau kebalikan dari itu kan ada Allah menyampaikan juga sami'na wa asoina gitu ya, kami dengar dan kami abai gitu. Mohon mungkin bisa dijelaskan Ustadz, apa sikap yang signifikan gitu ya, perbedaan antara yang taat ini dengan yang abai ini gitu. Karena saya mendapat pemahaman bahwa yang abai ini sebenarnya juga meyakini, tetapi kurang ikhlas atau bagaimana gitu. Artinya areanya itu ada di area hati gitu ya Ustadz. Mohon supaya bisa jelas gitu perbedaannya antara yang asoina dengan yang atoat ini gitu Ustadz. Wallahualam, jazakumullah khair Ustaz. Ya, jadi ayat-ayat dalam bab ini, ya, pertama yang paling sering kita baca adalah di akhir Al-Baqarah, ya, kan menjadi zikir setiap orang beriman, ya, ya. Qalu sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaikal masir, ya. Pertanyaan ini berarti kembali kepada konteks ayat itu sendiri, ya. Jadi di Al-Baqarah itu terkait dengan bahwa orang bisa sami'na wa ata'na ketika menerima, ya, perintah Allah ataupun memahami sebuah amal yang disyariatkan oleh Allah itu, ya, betul-betul menerima apa adanya. Ya. Tidak melibatkan logikanya. Apa iya bisa begitu? Ya. Ya. Karena konteks sami'na wa ata'na di Al-Baqarah itu awalnya begini, ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ya. Yang dihisab oleh Allah itu tidak saja yang kamu amalkan, bahkan yang kamu tersiratkan di hatimu itu juga ada hisabnya. Ya. Apakah itu dalam bentuk niatan atau dalam bentuk penilaian. Ya. Orang ini, ya, hari gini kok nggak hafal juz 30 ya misalnya. Juz 30 aja nggak hafal, ya. Itu ada hisabnya, ya. Orang ini udah tahu, ya, acaranya jam 6, ya. Dia jam 6 malah, ya, nggak nongol misalnya. Itu menurut ayat ini, ya, tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya. Sehingga pada zamannya sempat para sahabat itu, ya, datang kepada Rasulullah, ya, ya, minta ampun itulah, ya, mengiba-iba, mana beratnya ini syariat, masa tukhfuhu, mana ada di antara kita, ya, sampai secara hati pun harus bersih. Maka Rasulullah mengatakan, terimalah semua dari Allah. Ya. Qulu sami'na wa ata'na. Abu Bakar pun menerima. Oh begitu ya cara beriman itu, ya. Udah yang pakai akal, bisa enggak ya, bisa enggak apa itu. Oh baik, ya.
baik ya ya Rasulullah, kalau memang harus begitu, sami'na wa ata'na. Kerjain aja, usahain aja. Adapun realitanya itu, biar itu urusan Allah. Yang penting kamu tunduk, suruh begini, siap. Jadi atas ketundukan itu pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala istilahnya memberi keringanan, ya. memberi keringanan dengan mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Akhirnya dari keringanan itu berlaku apa yang disebut dengan, kalau masih di, Rasulullah menjelaskan ya, kalau masih di dalam hati selama belum diamalkan, itu belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kalau sering-sering ya menjadi bahaya juga. Dikit-dikit suudzon, dikit-dikit ya menilai orang nggak baik, ataupun siapa yang berniat berbuat jahat kemudian dia batalkan, maka itu menjadi amal soleh. Ya, tadinya kalau menurut ayat ini tuhfu. Ya. Jadi justru di dalam al-inqiyad itu ada barokah. Ya. 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 Menghafal Al-Quran 30 juz ini fadilahnya begini ya. Nanti orang tuamu akan dimuliakan oleh Allah. Pakai akal. Udah. Bawaannya nyerah aja. Aduh, gimana ya, buru-buru ya. 30 juz 30 aja susah. Udahlah, sami'na wa ata'na aja, kerjain aja. Ya. Kerjain sebisa-bisanya. Akhirnya ya sampai akhir hayatnya ya, yang ada cuma katakan cuma 3 juz, dari 30 cuma 3 juz. Akhirnya fadilahnya apa? Rasa mina wa ata'na. Niatnya itu sudah diutuhkan oleh Allah secara pahala dan kemuliaan. Nah, karena itu orang yang tidak bisa begini, ya, tunduknya kepada Allah itu bulat-bulat, memang ya, ya, bawel aja, nentang aja, akhirnya sami'na wa asaina. Ya, ya, seperti yang diungkapkan oleh Allah di ayat 93 Al-Baqarah ya, terhadap Bani Israel ya. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur ya. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Jadi dia tidak mau menerima ajakan Nabi Musa alaihissalam ya, sebagai bentuk wahyu Allah yang harus disikapi seperti itu. Maka jawabnya sami'na wa asaina ya. Wa usyribu fi qulubihimul ajal ya. Konteks lainnya misalnya di An-Nisa ya. Ya. Begitu juga di An-Nisa awalnya juga karena ya, melecehkan apa yang di Taurat, minalladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Ya. Ini ayat seharusnya haram, tapi zaman gini mana bisa diterapkan ini. Jadi menyikapinya tidak dengan al-inqiyad ya. Ya. Ini kan zaman dulu, mana bisa zaman sekarang. Akhirnya sami'na wa asaina wasma' ghayra musma'in ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'na fid din. Ya. Begitu juga dalam penerapan hukum ya. Dalam penerapan hukum ya, apabila manusia itu masih terbawa oleh hawa nafsunya, maka hukum itu akan dirasa sulit ya untuk dilaksanakan ya. Itu dulu pernah kita pelajari ya di dalam ya, surat An-Nur ya. Jadi yang sudah taat pun ya, ketika tidak melihat hukum Allah itu sebagai bentuk ketundukannya kepada Allah, maka Allah katakan begini, wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na. Kami siap
taat. Ya. Tapi ketika sudah berhadapan dengan hukum, mungkin dalam ibadah siap, dalam puasa siap, dalam ini siap, sholat sunat siap. Tapi kan sudah masalah hukum kehidupan ataupun istilahnya dalam hal-hal kebijakan publik misalnya, ya. Tsumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dzalik. Orang seperti ini wa ma ulaika bil. Ya. Sebaliknya orang-orang yang melihat ketundukan kepada Allah itu tidak hanya dalam hal-hal yang sifatnya ibadah, tapi juga dalam aturan yang sifatnya kepentingan publik, ya. Dia juga meyakini di situ ada bentuk ketaatan kepada Allah, maka Allah katakan di ayat 51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na, ya. Siap mendengar dan siap taat, wa ulaika humul muflihun. Maka disinilah pentingnya, ya, membangun, ya, fikrah Islamiyah yang syamilah, ya, bahwa manusia itu tertuntut taat kepada Allah dalam segala hal, ya. Ya. Ini juga yang sering, ya, yang sering dikonsultasikan misalnya, ya Ustaz, suami saya itu sholatnya luar biasa deh, yang ditanya sholatnya, puasanya, kenapa akhlaknya terhadap istri kok nggak baik, ya, ya. Ya, berarti belum syamilah, ya. Berarti dia melihat ketaatan kepada Allah itu baru bersifat hablum minallah. Tidak bisa atau belum bisa hablum minan nas. Mungkin kurang ngajinya, ya. Mungkin masih berproses, ya. Ya. Jadi dia tidak melihat bersikap baik kepada istri itu sebuah ketaatan, sebuah amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi, ya, jangan biasa aja, ya, ya, melakukan ini melakukan itu yang menyakitkan pasangannya tidak dirasakan sebagai suatu kemaksiatan kepada Allah. Jadi mirip seperti ini. Sami'na wa ata'na fi hablim minallah. Ya. Tapi dalam hablim minan nas sami'na wa asayna. Ya, kalau memang insya Allah punya potensi keimanan yang baik, insya Allah dengan belajar, dengan tausiah, dengan talabul ilm, insya Allah bisa selesai. Wallahu a'lam. Artinya saya udah nggak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Kalau ada pertanyaan dari pekan lalu, Ustaz. Oh iya, silakan. Ini gimana kiatnya Ustaz kalau kita menghafal Quran, tapi ada apa akhir-akhir surat dari juz 27 kayak Al-Hadid, terus juz 28 At-Tahrim itu nggak nyangkut kalau yang di akhir-akhir suratnya gitu, Ustaz. Biar lebih nyangkut gitu. Ya, bikin sangkutan. Ya. Kalau baju, kalau nggak ada sangkutannya gimana? Ya, yang di akhir-akhir surat gitu, akhir surat bikin alat penyangkut. Ya. Jadi siapa saja yang menghafal, ya, bila perlu nanya kepada hafal. Kalau juz 27 ini mana surat-surat yang butuh, ya, kesabaran lebih, biar nggak kaget, biar nggak ada istilah nyangkut nggak nyangkut. Jadi memang setiap juz itu, ya, ya kalau istilah awamnya begitulah, ini nyangkut nggak nyangkut. Ya, kalau istilah tarbiyahnya sebenarnya setiap juz itu ada ayat yang, ya, cukup dengan kesabaran, ya, standar. Ada ayat yang butuh dengan kesabaran yang tinggi. Itu aja sebetulnya, ya. Kalau menghafal An-Naba sampai Abasa itu kesabarannya standar. Tapi kalau At-Takwir harus 3 kali lipat. Ya. Itu setiap juz itu ada tabiat begitu. Ya. Jadi masalahnya bukan nyangkut nggak nyangkut.
tapi ya beda kesabaran dalam menghafal antara satu halaman dengan halaman yang ya, at-takwir kesabarannya harus lebih tinggi. Al-infitar mulai standar lagi. Al-mutaffifin harus lebih sabar lagi. Al-insyuqqaq lebih sabar lagi. Kemudian ya, masalah syuqqaq, al-buruj, al-tariq, al-a'la, al-ghasyiyah itu standar. Al-ghasyiyah wah lebih al-fajr lebih sabar lagi. Begitu. Hafal juz 1, wah ketika masih alif lam mim, wah enak ya. Tapi saya cerdas nih saya ya. Wah sampai terus kulnah gitu ba'dun aduh. Karena semuanya ini butuh kesabaran standar. Begitu wa idzan najainakum ya. Itu kesabarannya beda. Najainakum min ali fir'auna syumunakum. Itu bila perlu ditanya ya. Atau kalau nggak mau nanya ya, pokoknya kalau ada yang istilah anti itu yang susah nyangkut langsung aja ya. Oh berarti ayat ini memang butuh kesabaran. Jadi siapa aja kalau menghafal juz 27 sampai di Al-Hadid itu memang ya tidak semudah di Al-Waqi'ah, tidak semudah An-Najm, At-Tur. Itu memang gitu siapa aja ya. Jadi jangan dikira oh kok dia surat Al-Hadid lancar ya, berarti daya sangkutnya kuat itu. Bilang ya, bukan daya sangkutnya yang ada daya sabarnya yang kuat ya. Oh, kalau belum nyangkut 100 kali saya baca 200 kali. Belum nyangkut 300 kali. Baru itu namanya sabar ya. Sabru fit ta'at. Sabar dalam ketaatan. Ya, jadi bukan faktor kitanya, itu memang sudah karunia dari Allah ya. Ya, kenapa Al-Hadid dibuat ya punya karakter begitu ya. Dari juz 27 kan yang terasa memang Al-Hadid, Al-Qamar. Qamar juga butuh kesabaran yang lebih dibanding dengan ya, Ar-Rahman. Ar-Rahman, Masya Allah. Ya, Ar-Rahman malah dikasih 31 ayat gratis. Ya. Tabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya kalau nggak bersyukur dikomenin lagi. Memang gratis tabi ayyi ala, tapi ba'dahanya itu. Setelah itu kan harus ngapal. Ya. Ya, setelah ayat tabi ayyi ala mulai ada di ayat 13 ya. Surah 14-nya apa? Setelah ayat ini berapa? Ya kalau kamu hitungan terus ya semuanya juga ada aja alasan buat seakan-akan nggak terjangkau. Ya, semua begitu ya. Nanti 15 juz 28 Al-Mujadilah agak perlu kesabaran ya. Al-Hasyr gampang ya. Begitu Al-Mumtahina, wow butuh kesabaran ya. Ya. Dari semua juz-juz begitu yang biasa menghafal juz 1 Al-Baqarah ya, An-Nisa, begitu Al-A'raf ya. Ya, siap-siap ya, siapkan kesabaran yang jauh lebih besar daripada ya, sebelumnya Al-An'am, Al-Maidah, An-Nisa. Nanti begitu selesai Al-A'raf ketemu Al-Anfal, itu udah enak lagi tuh ya. Ya begitulah semua Al-Qur'an begitu ya. Jadi kalau kita mau menyiapkan kesabaran yang sesuai diharapkan ya, insya Allah semuanya akan terselesaikan ya. Nah, kalau enggak maka memang ada orang penghafal istilahnya ya, penghafal yang istilahnya gacoan ya. Wah saya siap dong kalau menghafal An-Naba sampai Abasa, tapi kalau takwir saya nyerah deh ya. Karena dianggap nggak nyangkut tadi ya, padahal dia memperlakukan at-takwir seperti surat sebelumnya ya. Sehingga memang jadi tidak maksimal ya. Jadi misalnya kalau murojaah juga begitu, ketika murojaah Naba dibaca sekali, begitu at-takwir baca 5 kali. Murojaah juz 27 begitu ya, yang lain baca sekali, Al-Hadits baca 3 kali. Supaya betul-betul tidak terasa
seakan-akan al-hadid ini ya ada apanya ya. Juz 9 begitu ngafal al-jin susah, jinnya disalahin ya. Gara-gara ada jinnya ini kali ini susah dihafal ya. Ya. Padahal Nuh juga nggak ada jinnya juga susah juga ya. Jadi bukan masalah susah, dengan masalah nyangkut kesabarannya harus lebih ketika kita merasa ya kok surat ini ya susah dihafalnya ya. Itu berarti butuh kesabaran. Baik jamaah rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.